Ih, ternyata aku basah loh. Sini, Bos. Sini, sini. Sini. Ayo jalan. Kok malah diam sih? Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Sekarang aku lagi berada di sungai, mau nyari ikan. Nah, urusan dapat atau enggak, kita lihat aja nanti. Sungainya airnya enggak jernih ya, karena kemarin hujan. Yuk, ikuti aku. Sekarang aku mau jalan ya, pelan-pelan. Semoga enggak kepleset. Sungainya memang nggak dalam. Sekarang aku mau mulai nyari ikan ya. Di sini. Kalau hujan ya di kiri kalau Dapet. Oke, dilepas aja deh. Sapu-sapu. Lepas aja deh. nah ini Lepas lah. aja, Kak. Nah, Susah banget nyari ikannya ya. Yang ada tadi cuma ikan sapu-sapu. Habis itu mau aku lepas sambil jalan ya. Harus hati-hati karena dulu aku pernah jatuh ya. Takutnya aku jatuh lagi. Jadi aku nyuruh orang aja buat nyala ikannya. Aku mau vlog aja sambil cerita-cerita ya. Ih, ternyata aku basah loh. Aku stop aja nyari ikan, lagi pula aku cuma dapat ikan sapu-sapu aja. Jadi sekarang aku mau bercerita tentang pekerjaan aja ya, karena banyak dari kalian yang menanyakan pekerjaan kepada aku. Jadi di sini aku akan menerangkan bagaimana caranya kita bisa bekerja ya. Kalau aku nyarikan kalian pekerjaan kayaknya sih susah, karena aku nggak punya hubungan orang dalam ya, orang yang punya wewenang atas suatu perusahaan. Jadi aku susah mencarikan kalian pekerjaan. Dulu aku pernah jatuh ya. Aku baru mendirikan perusahaan, belum genap setahun. Usahaku diambil alih oleh teman suamiku. Untuk membangun lagi, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana caranya? Karena aku membangun perusahaan itu kan butuh dana juga. Otomatis dulu aku pinjam di bank ya, karena aku nggak memiliki uang dingin kayak gitu ya. Jadi karena usahaku bangkrut, bagaimana caranya buat bayar utang? Ya kita harus bekerja. Bekerjanya seperti apa? Nah, kalau kita susah mencari kerja kepada orang lain ya, kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Di sini teman-temanku di Bali, mereka semua bukan orang-orang yang memiliki perusahaan besar gitu. Nah, pada saat itu aku berusaha mencari informasi tentang pekerjaan. Dulu aku juga sempat mencari pekerjaan ke luar negeri ya. Waktu itu aku ngurus paspor, pergi ke Makau lah saat itu. Nah, informasi dari orang-orang di sana ada yang membutuhkan pekerja sebagai penjaga minimarket gitu ya, atau kasino, tempat perjudian gitu. Aku sama sekali nggak kepikiran kalau di sana itu yang dicari hanyalah seorang pembantu rumah tangga kayak gitu ya, seperti jaga kakek, jaga nenek, ataupun jaga anak-anaknya orang di sana gitu. Aku jujur sih, bukannya bagaimana, itu juga pekerjaan yang bagus, tapi aku nggak bidang di situ ya. Tapi kalau memang untuk jaga minimarket,
ataupun kerja di kasino kayak gitu ya, lihat orang bermain judi itu agak mending kayak gitu ya, kalaupun ada, karena dijanjikan gaji yang tinggi gitu. Tapi pada saat aku udah mengurus semuanya, terbanglah aku ke Makau gitu ya, adalah orang yang dipercaya untuk pergi ke sana. Dan bener aja, banyak orang yang menasihati aku, nggak segampang itu kita pergi ke luar negeri ya, apalagi lewat jalur yang nggak resmi kayak gitu. Di sana udah dibilangin yang ada pasti pembantu rumah tangga, apalagi aku pakai bisa berlibur ya, waktunya paling sebulan kayak gitu ya. Tapi kalau kita dapat pekerjaan itu bisa diurus ya, perpanjang dan perpanjang terus, pada akhirnya kita bisa bekerja di sana. Tapi aku sih udah yakin banget, kalaupun aku nggak dapat pekerjaan yang sesuai di sana ya aku pulang, hitung-hitung liburan kayak gitu ya. Nah ternyata sampai di sana memang nggak ada pekerjaan yang seperti yang dijanjikan. Yang ada itu pembantu, itu pun gajinya sedikit. Dan karena itulah aku nggak mood juga mencari pekerjaan. Sekali lagi bukannya aku meremehkan pekerja seorang pembantu ya, tapi aku memang pergi ke luar negeri jauh-jauh bukan untuk jadi pembantu. Sekali lagi bukan ngeremehin ya, kayak gitu. Dan akhirnya aku di sana ya lontang-lantung gitu aja. Nah, jadi ceritaku di sana itu banyak banget melihat para TKW itu yang jadi lesbian ya. Mereka sebenarnya lahir normal, tapi karena mengikuti kebiasaan orang di sana, kayaknya ngetren banget gitu ya, kalau wanita mencintai wanita itu kayak ngetren banget sih. Seperti itu sih aku lihat pada saat itu. Aku melihat para TKW yang melakukan hubungan badan antara perempuan dan perempuan kayak gitu. Aku melihat sendiri ya kayak gitu ya, tapi itu nggak usah dilanjutkan ya, karena di sini kita berbicara tentang bagaimana caranya mendapat pekerjaan. Jadi karena aku nggak lanjut di Makau, setelah sebulan kemudian aku terbang lagi ke Indonesia ya, ke Bali. Nah di Bali pun itu aku nggak leha-leha ya, nggak santai-santai, aku langsung memikirkan untuk segera bekerja dan mendapatkan uang. Nah disitulah aku punya ide untuk membuka warnet. Aku coba-coba awalnya pakai komputer second gitu ya. Nah, ya udah akhirnya ya berhasil lah aku buka warnet. Pada akhirnya itu aku juga bekerja online gitu ya, mendapat penghasilan dari jualan apa gitu, membantu temen yang punya toko, aku jualan online, aku juga dapat penghasilan dari sana kayak gitu. Jadi banyak kalian yang bertanya ke aku ke Bali tolong dong bantu, kerja apa, ada yang minta bantu dong aku biar aku bisa kerja jadi gigolo. Wah kalau itu jangan ya, nggak baik itu. Jadi aku sudah beberapa yang aku bantu dari subscriberku juga ya, berawal dari nonton videoku, dia ada yang datang ke Bali cari pekerjaan, aku suruh dia daftar sebagai Grab ataupun Gojek ya, dan sekarang mereka berhasil, gajinya pun ngalahin pegawai negeri kayak gitu ya. Dan kalian juga sekarang bisa bikin usaha sendiri di rumah. Kalau kalian bisa bikin kue, ya udah bikin kue aja di rumah, nanti kita pasarkan lewat online kayak gitu. Nah kayak itu aja sih saranku sama kalian, nggak usah aneh-aneh, nggak usah terlalu tinggi ya hayalan datang ke Bali bisa mendapat pekerjaan yang gaji yang tinggi, itu enggak. Nah jadi itu aja sih ceritaku. Kalau kalian mau bekerja ya, kalau mau aku bantu ya aku bantu dengan semampuku aja, bukannya aku bisa mencarikan kalian pekerjaan di sebuah perusahaan yang gajinya tinggi kayak gitu, enggak ya, pekerjaan yang bagus enggak. Harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dan kalian akan bisa jadi bos kan, kalau usahanya lancar bisa cari pegawai. Cuma itu aja sih saranku sama kalian semuanya ya, jangan mencari pekerjaan yang tidak jadi gigolo kayak gitu. Aku sendiri juga nggak tahu karena aku bukan tanto yang tajir yang bisa membeli gigolo. Kalaupun aku punya duit banyak, aku nggak bakal melakukan hal itu ya, dicatat ya, aku nggak bakal melakukan hal seperti itu. Sekarang aku mau jalan dulu pelan-pelan ya. Ini kayaknya mikrofonku kena air ya, mudah-mudahan sih suaraku terdeteksi ya. Aku mau lewat sana dulu, mau ngambil tas jaringku di sebelah, mau pelan-pelan ya. Nah, jadi seperti itu aja saranku sama kalian. Jangan memikirkan hal yang aneh-aneh, cari pekerjaan yang enggak kayak gitu. Nah bagi para cewek juga jangan cari kerja yang enggak gitu, ngandalkan yang bisa pelihara kalian itu jangan, harus bisa mencari atau membuka lapangan kerja sendiri seperti itu ya. Jadi untuk videoku hari ini cukup sekian dulu ya. Aku mau pulang aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia menonton video awur-awuran ini ya. Dan memang nggak terencana. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.